Bicara tentang mesin komputer modern dan pada akhirnya AI juga, kita tidak bisa melupakan jasa Alan Turing. Alan Turing lahir tahun 1912 dan meninggal pada tahun 1954. Pria ini berkebangsaan Inggris. Awalnya adalah seorang ahli matematika. Dia bukan matematikus biasa. Sangat jenius dan melampaui zamannya. Dia yang mencetuskan bahwa mesin pada akhirnya bisa berpikir. Awalnya dia melahirkan komputer pertamanya itu begini ceritanya, adalah karena ditugaskan memecahkan mesin komunikasi Jerman yang bernama Enigma, sebuah mesin kriptografi yang sangat rumit, sebuah mesin inskripsi yang mustahil dipecahkan oleh manusia, bahkan oleh Alan Turing itu sendiri. Pecahnya inskripsi Enigma inilah yang kemudian yang merubah jalannya sejarah Eropa dan bahkan mungkin jalan sejarahnya dunia untuk selamanya. Jadi, pada waktu itu hampir seluruh daratan Eropa telah tunduk kepada pasukan Nazi Jerman. Jadi, tinggallah Inggris ya, karena terpisah oleh selat, jadi tak bisa lewat darat. Dan kekuatan Inggris itu terletak pada angkatan lautnya yang kuat dan terbukti bisa menaklukkan lebih dari separuh dunia. Itu klaimnya ya. Akan tetapi, Jerman yang pada waktu itu gigih ya, terus berusaha menaklukkan Inggris. Mereka memiliki dua hal yang nyaris membuat Inggris dan para sekutunya tidak punya jalan untuk menang ya, untuk menyelamatkan diri. Yang pertama, Jerman itu punya kapal selam yang bernama U-boat yang dapat bergerak di bawah laut seperti siluman. Satu persatu kapal perang besar dan mahal Inggris disergap dan dihancurkan dari bawah laut. Demikian juga dengan kapal-kapal perang sekutu termasuk Amerika yang mencoba datang memberikan bantuan senjata dan logistik atau menyuplai senjata dan logistik. Ya, semuanya hancur lebur ya oleh U-boat ini, hampir nggak pernah gagal. Dan yang kedua, dan ini yang jauh lebih mengerikan ya daripada semua kecanggihan mesin perang Hitler, yaitu tadi, ini penentu ya, yaitu mesin inskripsi Enigma. Mesin ini membuat kode-kode komunikasi militer Hitler tidak terpecahkan oleh komunikasi militer sekutu. Jadi Jerman sendiri waktu itu berkomunikasi terdengar aneh dan acak ketika mengudara ya. Namun setelah menjadi informasi akurat saat sampai ke markas Nazi, itu menjadi perintah yang jelas dan bisa ya digunakan ya. Nah, berkat itu sedikit demi sedikit Jerman juga meraih kemenangan. Dan ini juga terhadap Inggris juga hampir menang. Hingga suatu hari, satu kapal selam Jerman tidak sengaja sial ya dan tertangkap oleh Inggris yang menemukan mesin inskripsi paling canggih itu di dalam kapal selam tersebut, yaitu mesin inskripsi Enigma. Dan meskipun telah jatuh ke tangan pemerintah Inggris, malangnya Enigma itu ya terlalu rumit ya dan nyaris tidak bisa dipecahkan. Akhirnya pemerintah Inggris merekrutlah para ilmuwan sains dan matematika. Di sana termasuk Alan Turing untuk melawan mesin Enigma. Di antara semua ilmuwan, Alan Turing lah yang paling menonjol. Dia tertarik dengan mesin ya, dan pada awalnya ya dia mendapatkan tantangan dari banyak pihak ya, termasuk pejabat militer dan intelijen Inggris. Ya bagaimana tidak? Ia mengemukakan ide untuk membangun sebuah mesin ya. Karena Enigma tidak bisa dikalahkan oleh manusia, bahkan hingga kiamat pun nggak bakalan. Kalau Enigma tidak bisa dipecahkan, maka Jerman akan segera menguasai Inggris. Artinya seluruh Eropa, benua Eropa akan berada di bawah kaki Nazi. Lalu bagaimana caranya mengalahkan Enigma? Tidak lain adalah dengan cara membuat mesin yang mengalahkannya. Dan penentangan Inggris ini sebenarnya masuk akal karena membuat mesin rancangan Alan Turing itu membutuhkan sumber daya dan biaya yang sangat menguras keuangan, sementara Inggris sendiri membutuhkan biaya untuk membiayai perangnya melawan Jerman. Akan tetapi untungnya Alan Turing dapat meyakinkan pemerintah Inggris bahwa mereka tidak punya pilihan untuk memecahkan kode inskripsi dari Jerman ini ya, selain membuat mesin tandingan untuk mengalahkan Enigma. Nah, berkat kerja keras, kecerdasan, dan kejeniusannya si Alan Turing ini pada akhirnya sukses ya membuat mesin yang dinamakan Bombay. Jadi mesin yang tandingan Enigma ini namanya Bombay. Dan benar saja, setelah kode-kode inskripsi Enigma terpecahkan, tanpa Jerman sadari nih, Jerman yang tadinya selalu berada di atas angin, perlahan-lahan
dipukul mundur, serangan mereka selalu gagal, jadi aneh gitu. Artinya momentum Jerman itu seketika hilang dan lebih sering dipukul mundur. Kapal-kapal perang sekutu juga dengan leluasa akhirnya pada berdatangan masuk ke Selat Inggris dan memberi bantuan kepada Inggris, baik bantuan militer, persenjataan, dan lain sebagainya. Mesin Turing lah yang telah membalikkan keadaan. Mesin inskripsi dan mesin Turing yang bernama Bumbi ini telah membuktikan ya, pertama kali bahwa teknologi lunak untuk pertama kalinya mampu menjadi penentu kemenangan perang berdarah umat manusia. Jadi baik Bombe maupun mesinnya Enigma ini, Turing setelah itu namanya memang hilang dan senyap karena pemerintah Inggris ingin merahasiakan bahwa mesin Enigma telah ditaklukkan oleh mesin Bombe buatan Turing. Turing kemudian ditemukan meninggal di dalam ruang istirahatnya. Di sampingnya itu ditemukan sebuah apple yang telah digigit separuh ya. Dan ini terkenal sekali nih. Semasa hidupnya, di mana sebuah pengakuan sangat tabu juga dilakukan oleh Turing ini. Ia mengakui bahwa ia adalah seorang homo, dan ini membuat marah pemerintah Inggris dan rakyat Inggris. Lalu setelah 50 tahun barulah pemerintah Inggris secara resmi meminta maaf ya, dan mengembalikan nama baik Turing, mengembalikan nama baik, jasa, dan kehormatannya. Lalu mesin Turing ini kemudian menjadi cikal bakal komputer modern, dan ramalannya sudah hampir terbukti pada saat ini bahwa mesin akan bisa berpikir. Dan hal itu diabadikan melalui Turing test yang terkenal itu. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, bukan hanya cikal bakal mesin modern, tapi juga cikal bakal AI yang sekarang kita banyak gunakan ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.